Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan planter. Salam planter Indonesia, salam tandan berduri. Hari ini kembali lagi bersama saya Ilmu Sawit Channel. Kali ini saya ingin mencoba membuat suatu video ya. Suatu video mengenai pentingnya menjaga jumlah pelepah pada tanaman sawit. Ya, seperti terlihat di video ini ya. Seperti kita lihat di video yang saya rekam ini, ada satu pokok yang ketersediaan buahnya sangat baik. Dari sisi jumlah pelepah, saya rasa ini mencapai 56 pelepah ya, sesuai dengan umur tanamannya antara 7 tahun sampai 10 tahun. Seperti di video saya sebelumnya pernah saya buat video mengenai pentingnya menjaga jumlah pelepah. Ini terbukti ya, terbukti kita lihat dengan cukupnya jumlah pelepah ya, dengan cukupnya jumlah pelepah, ketersediaan buahnya sangat baik ya. Ini umur tanaman sekitar 6 tahun ya. Bisa dilihat dari segi jumlah pelepahnya sangat baik, buahnya yang muncul pun sangat baik. Dari segi vegetatif tanamannya ke ukuran batangnya bisa dilihat cukup baik, sangat besar ya. Kita coba lihat jumlah buahnya. Keliling dia, Pak. Kita lihat buahnya penuh. Terdapat 2 spiral ya. Terdapat 2 spiral buah itu, lihat. Kita coba kelilingi. Bapak-bapak bisa dilihat pentingnya menjaga jumlah pelepah pada tanaman sawit jika ingin buah tersebut berbuah. Ini mutar buahnya. Bisa dilihat buahnya mutar ya, sesuai dengan jumlah spiral ya. Kita lihat nah. Ya, sangat baik, ukuran buah pun baik ya. Jadi dengan menjaga jumlah pelepah berarti ketersediaan buah pada pokok itu atau pada tanaman tersebut banyak ya. Kenapa? Karena jumlah pelepah yang tersedia di tanaman ini sesuai atau standar ya. Jadi proses pemasakan makanan pada daun lancar ya, tidak terganggu. Jadi unsur hara yang terserap itu sempurna dan disebarkan ke seluruh bagian tanaman dengan sempurna. Hasilnya begini, Bapak bisa lihat bahwa Bapak rekan-rekan petani juga bisa lihat ya, pentingnya menjaga jumlah pelepah. Nanti akan saya cari satu pokok ya, satu pokok yang pelepahnya tidak standar atau tidak dijaga ya. Nanti akan saya bandingkan tanaman ini dengan tanaman yang tidak menjaga tunasan. Apa yang terjadi pada tanaman tersebut ya. Saya akan coba mereview kepada rekan-rekan petani semua pentingnya menjaga jumlah pelepah. Jadi saya ulangi lagi, untuk umur tanaman 4 sampai 10 tahun alangkah baiknya kita menjaga 56 pelepah dengan memakai Songgo 2 ya. Dengan memakai Songgo 2, antara Songgo 2 ataupun Songgo 3 ya, sesuaikan dengan umur tanaman. Jadi untuk 10 tahun ke atas kita pakai Songgo 1 ya, 48 pelepah. Dengan menjaga jumlah pelepah tersebut maka bisa dilihat hasilnya ya. Kita lihat dari hasil aja. Kalau kita ngomong secara teori, tidak kita lihat ke lapangan dan tidak ada buktinya, mungkin bahwa petani tidak akan percaya. Tapi ini hasilnya, Bapak bisa lihat. Tadi udah saya putarin, jumlah buahnya sangat-sangat baik. Oke, kita akan cari tanaman yang tidak menjaga Songgo atau tidak menjaga pelepah, sehingga ketersediaan pelepah di pokok tersebut
berkurang, apa pengaruhnya pada produksivitas sawit itu sendiri. Oke, selamat datang kembali di channel saya. Ini kali ini saya menemukan suatu kasus ya, kasus selain dia tidak, pelepahnya tidak cukup ya, ini hasilnya kita lihat seperti saya bicarakan tadi di video sebelumnya. Bisa kita bandingkan ya, ini dia tidak menjaga songgo. Kita lihat apa yang terjadi, lihat buahnya kosong Pak. Ini buahnya kosong, perbandingannya sangat jauh sekali sama yang di video pertama tadi. Sangat-sangat jauh, buahnya kosong, tidak ada bakalan buah pun tidak ada, bunga pun tidak muncul. Kenapa? Karena dengan songgonya yang seperti ini, tanaman ini akan mengalami stres ya, tanaman akan mengalami stres. Kita lihat sangat stres tanamannya, tidak ada muncul buah, bakal buah pun tidak ada, bunga pun tidak muncul ya. Selain itu, saya menemukan kasus baru ini. Kalau menurut saya, ini tanaman defisiensi unsur magnesium ya, defisiensi unsur magnesium. Lama-lama dia akan mengering. Jadi ini tanaman selain songgonya over ataupun pelepahnya over, kekurangan jumlah pelepah, sudah dia kekurangan jumlah pelepah, defisiensi unsur magnesium, sangat-sangat berat. Saya rasa tanaman ini perlu penanganan lebih khusus ya, dengan menambahkan nanti aplikasi pupuk Kisrit yang mengandung unsur magnesium. Kita lihat ada 2 kasus yang kita temukan di tanaman ini. Pokoknya kuning, lama-lama akan mengering. Ini kalau menurut saya ya, menurut saya ini tanaman kekurangan unsur hara magnesium ataupun Kisrit. Jadi kalau ada rekan-rekan yang mempunyai analisa, bisa di komen nanti di kolom komentar, kita saling sharing. Tapi menurut saya ini kekurangan unsur hara magnesium yang terkandung dalam pupuk Kisrit. Tapi kalau ada rekan-rekan planter yang mengetahui ini kurangnya apa, bisa di komen di kolom komentar, bisa kita sharing. Ataupun nanti saya salah dengan analisa saya, tapi kalau analisa saya ini adalah defisiensi unsur magnesium yang terkandung dalam pupuk Kisrit ya. Itu apa analisa saya, kita analisa, bukan apa ya, bukan saya sok pintar, saya pun masih awam di dunia perkebunan. Jadi kalau ada video saya yang kurang, ini namanya yang kurang pas, ataupun penjelasan saya yang kurang paham, ataupun penjelasan yang kurang pas, kurang cocok, saya mohon maaf. Saya pun masih belajar Pak, masih belajar di perkebunan ya. Tapi menurut pengalaman saya yang pernah saya pelajari, ini defisiensi unsur magnesium ya. Ini kekurangan pupuk Kisrit Pak, dia lama-lama akan mengering, gejalanya itu. Jadi selain dia over pruning, dia juga kekurangan pupuk Kisrit. Oke, bisa dilihat perbandingan yang menjaga jumlah pelepah atau yang menjaga songgo dengan yang tidak menjaga songgo. Bapak bisa lihat perbandingannya tadi. Buahnya jelas Pak kosong, sangat-sangat mengganggu produktivitas tanaman sawit itu sendiri. Jadi kalau begini keadaannya, maka produktivitas yang Bapak hasilkan atau Bapak petani hasilkan nanti di ladangnya akan menurun ya, akan menurun. Jadi alangkah baiknya jagalah songgo itu, jagalah pelepah itu, sesuaikan dengan umur tanaman, sesuaikan dengan keadaan tanaman, sehingga dia memperoleh jumlah yang standar sesuai dengan umur tanaman tersebut. Oke, mungkin itu sedikit sharing dari saya, bukan mengajari. Saya di sini bukan menggurui, saya juga masih belajar. Jikalau terdapat ada sedikit kesalahpahaman, saya mohon maaf ya. Semua manusia punya kesalahan, kekilapan, tidak ada manusia yang sempurna. Yang sempurna hanyalah yang menciptakan kita. Jadi itu sedikit dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi bapak petani semua.
Saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam planter Indonesia, salam tandan berduri, salam sehat selalu.